Pernahkah kita merasa sudah banyak ibadah, tapi hidup tetap terasa gelap? Mungkin bukan karena kurang sujud, tapi karena dosa yang belum diampuni. Ingin bukti? Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat kali ini. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel ini, semoga tetap dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sampai sekarang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam setiap hembusan napas kita, selalu ada kemungkinan bahwa kita pernah salah. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan naluri, dengan hawa nafsu, dan dengan kelemahan. Tidak ada dari kita yang benar-benar suci. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadits riwayat Muslim. Namun pernahkah kita berpikir, apakah setiap taubat kita diterima? Apakah semua dosa benar-benar terhapus? Ataukah masih ada yang mengendap dan menjadi penghalang ampunan Allah? Dosa dalam Islam bukan hanya sekadar kesalahan. Dosa adalah beban. Dosa adalah kegelapan. Dosa adalah jarak antara kita dan cahaya ilahi. Kata dham dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai dosa. Kata tersebut berasal dari akar kata yang berarti ekor. Ini menunjukkan bahwa dosa adalah sesuatu yang membuntuti kita, yang terus mengikuti hingga kita benar-benar bersih darinya. Kita tahu, Allah adalah Maha Pengampun. Ini adalah salah satu sifatnya yang paling agung. Namanya adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan Al-Afu. Tapi meskipun Allah Maha Pengampun, tidak semua dosa langsung diampuni begitu saja. Ada syarat, ada waktu, ada hati, ada ketulusan, ada pula tanda-tandanya, bahwa sebuah dosa masih menempel, dan belum terhapus dari catatan langit. Saat dosa belum diampuni, hidup takkan pernah tenang. Hati terasa gersang. Doa terasa hampa. Ibadah menjadi rutinitas kosong. Rezeki seret. Masalah datang silih berganti. Dan kita tidak tahu, bahwa semuanya mungkin bersumber dari satu hal, yakni, dosa yang belum diampuni. Dan berikut, adalah 9 tanda dosa yang belum diampuni. Pertama, hati yang mati, dan tidak tersentuh oleh Al-Quran. Jika Al-Quran dibacakan, dan hati kita tidak bergetar, jika ayat-ayat tentang surga dan neraka, tak mengubah perilaku kita, maka waspadalah, itu bukan sekadar kelalaian. Tapi bisa jadi, itu adalah tanda bahwa dosa telah mengeraskan hati kita. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian setelah itu, hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ada contoh nyata tanda hati yang sudah mati. Seorang pemuda di Makassar, dulunya adalah pemuda yang aktif mengaji di masjid. Tapi setelah terlibat dalam bisnis haram dan berbohong demi keuntungan, ia mulai enggan mendengar ceramah. Setiap kali mendengar adzan, dia merasa terganggu. Ia pikir itu karena kesibukan. Tapi kenyataannya, hatinya mulai mati. Dan ia baru sadar saat hidupnya mulai dihantam kegagalan bertubi-tubi. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang kedua adalah, doa yang tak pernah dikabulkan. Salah satu tanda Allah belum mengampuni dosa kita adalah, ketika doa kita tak kunjung dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu, ia menengadahkan tangan ke langit, ya Rob, ya Rob. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia kenyang dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang ketiga adalah, sulit meninggalkan dosa yang sama. Berapa banyak dari kita yang menangis dalam sujud, memohon ampun atas dosa yang sama, tapi esok hari mengulanginya lagi? Bukan sekali, tapi berkali-kali. Jika itu terjadi pada kita,
bisa jadi hal tersebut adalah tanda bahwa dosa kita belum diangkat dari hati. Bisa jadi taubat kita belum tulus, dan kita belum bersungguh-sungguh meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena sesungguhnya ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Quran Surat Shad ayat 26. Ada sebuah kisah nyata tentang seseorang yang setiap malam menangis di atas sajadah. Tapi tak ada yang tahu, esok paginya dia membuka situs yang sama, dengan jari yang sama, dan dengan tatapan yang sama. Apakah itu berarti dia belum menyesal? Ataukah bisa dikatakan belum taubat? Tidak. Kadang rasa bersalah tak cukup kuat untuk menahan godaan yang datang seperti badai di waktu subuh. Dosa itu seperti aroma parfum mahal di ruangan sempit. Ia melekat, menetap, dan meninggalkan jejak meski botolnya sudah dibuang. Ada dosa yang tak bisa pergi hanya dengan istighfar satu malam. Ia butuh perlawanan bertahun-tahun dan pertempuran sengit di setiap sunyi. Tapi juga jangan salah, Allah Maha Penerima Taubat, dengan catatan, taubat yang sungguh-sungguh, karena hal itu akan mematahkan siklus dosa. Jika siklusnya tak pernah putus, mungkin kita belum sepenuhnya jujur saat menangis berucap taubat. Dan pastinya, ada yang salah dalam diri kita. Coba telusur dulu mulai dari akarnya. Apabila sudah ketemu, perlahan-lahan cabutlah dari dalam, jangan hanya memotong akarnya saja, karena ia akan terus bertumbuh. Contoh nyata tak bisa meninggalkan dosa yang sama adalah seseorang yang terus-menerus menonton konten tidak pantas. Ia tahu itu salah. Setiap kali habis menonton, ia merasa bersalah, lalu sholat taubat. Tapi beberapa hari kemudian, ia tergoda lagi. Lama-kelamaan, rasa bersalah itu pun mulai memudar. Ia mengira taubatnya sudah cukup, padahal belum, karena dia belum berubah sepenuhnya. Kemudian tanda dosa belum diampuni. Yang keempat adalah, ibadah terasa berat dan tidak nikmat. Pernahkah kita merasa sholat itu hanya seperti rutinitas yang harus dilewati, dan bukan kebutuhan yang dirindukan? Sujud hanya menjadi gerakan bukan pelukan, dan dzikir hanya sebuah bunyi bukan getaran? Ada orang yang mengangkat tangan dalam doa, tapi tidak tahu apa yang ia minta. Ada orang yang menghafal surat panjang, tapi lupa artinya. Dan ada kita yang merasa bangga telah khatam Al-Quran, tapi tak pernah membiarkannya khatam dalam hati. Bisa jadi bukan karena kita malas, tapi karena hati kita sedang penuh oleh rasa bersalah yang tidak kita sadari. Layaknya seperti gelas yang kotor, bagaimana bisa menampung air suci dari langit? Jika ibadah sudah terasa kering, hampa, dan malas, bisa jadi dosa-dosa dalam hati belum dibersihkan. Karena dosa membuat hati menjadi gelap, dan ibadah kehilangan rasa. Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika seorang mukmin melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh mudahnya yang mungkin kita sendiri pernah merasakan adalah, kita terburu-buru saat sholat. Pikiran melayang kemana-mana meski sedang sujud. Dan setelah selesai sholat, kita langsung sibuk dengan ponsel. Tidak ada rasa khusyuk di dalamnya, tidak ada ketenangan dalam jiwa. Lalu kita masih bertanya, kenapa hidup terasa sempit? Mungkin jawabnya, karena ibadah kita sudah kehilangan makna, dan dosa adalah penyebab utamanya. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang kelima adalah, rezeki terasa seret dan tidak barokah. Pernah merasa kerja keras siang malam, tapi tetap tidak cukup? Gaji selalu habis sebelum waktunya? Atau usaha tak kunjung maju? Bisa jadi ini bukan tentang kurangnya strategi, tapi karena dosa yang belum diampuni. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Memang benar gaji kita naik, tapi utang kita juga naik. Dagangan kita laris, tapi anak sering sakit. Rumah besar, tapi hati kita terasa sesak. Itu bukan kutukan, bukan pula nasib sial, tapi hal itu adalah bentuk teguran paling halus dari Allah. Karena Allah tahu, jika kita diberi lebih banyak, bisa jadi kita juga akan lebih jauh dari Allah. Contoh nyata yang bisa kita temukan di sekitar kita adalah, ada seorang pengusaha yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk sedekah. Tapi di saat yang sama, ia juga menyuap pejabat untuk melancarkan misinya. Rezeki seperti itu tidak akan mengalir, tapi ia akan membusuk di tengah jalan. Barokah itu bukan soal angka, tapi soal rasa cukup.
dan rasa cukup tak akan pernah kita miliki jika dosa masih kita pelihara. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang keenam adalah sulit memaafkan dan penuh dendam. Pernahkah kita duduk dalam majelis ilmu tapi telinga seperti disumbat oleh sesuatu yang tak terlihat? Kita mungkin pernah dengar ustadz bicara tentang neraka, tapi dada kita tetap saja dingin tak bergeming. Kita juga sering dengar ayat-ayat Allah dilantunkan, tapi mata kita tetap saja masih kering. Itu bukan karena suara ustadznya terlalu datar. Bukan pula karena topiknya tidak menarik, tapi bisa jadi hati kita sudah terlalu sering menolak peringatan, sehingga nasihat menjadi gema yang tak bisa menembus dinding batin. Kalau nasihat tak lagi menyentuh, mungkin bukan karena nasihat itu lemah, tapi karena dosa telah membungkam rasa dalam diri. Suatu contoh, sampai sekarang mungkin kita masih menyimpan dendam pada orang yang menyakiti kita bertahun-tahun lalu. Bahkan setelah orang itu minta maaf, kita tetap menyimpan luka. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi justru menjadi syarat agar Allah juga memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang ketujuh adalah hati selalu gelisah dan tidak tenang. Ketenangan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Tapi jika hati selalu gelisah, resah, mudah cemas, dan sulit tidur tanpa sebab, bisa jadi akibat dosa yang belum dihapus. Karena hati orang yang berdosa akan kehilangan rasa damai. Mungkin kita sering bilang, kenapa hidupku begini? Tapi kita tak pernah bertanya, apa aku yang membuatnya begini? Mungkin ada orang yang kecewa karena jodohnya tak kunjung datang, tapi ia lupa bahwa ia sendiri yang mencampakkan calon baik demi gengsi. Ada yang mengeluh karena rejeki yang seret, tapi ia lupa bahwa ia masih menyimpan hak orang lain di dompetnya. Dosa menjadikan kita buta dan tuli, hingga ketika Allah menegur kita tak merasa ditegur, tapi justru kita menyalahkannya, seolah Allah yang membuat kita jadi terpuruk. Ketahuilah, jika kita mulai berani menunjuk langit dengan jari, maka dipastikan hati kita sedang rusak parah. Contoh sehari-hari yang bisa kita jumpai, ada seorang ayah yang meninggalkan salat, dan sering berlaku kasar pada anaknya. Akibat perbuatannya itu, kini ia menjadi gelisah setiap malam. Ia mengira, hal tersebut karena usia, atau sedang stres karena pekerjaan. Tapi sebenarnya, itu adalah hati yang merindukan ketenangan, dan dosa yang belum ia tangisi. Kemudian, tanda dosa belum diampuni yang kedelapan adalah, tidak ada perubahan hidup meski banyak belajar agama. Kita mungkin ikut kajian, mendengar ceramah, atau membaca buku agama. Tapi kesemua itu tidak merubah hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan masih suka maksiat, masih mudah marah, dan tetap saja malas beribadah. Ini adalah tanda bahwa ilmu kita belum sampai ke hati karena dosa yang menutupi cahaya hidayah. Kita adalah cerminan dari orang-orang terdekat kita. Kalau mereka tak pernah mengingatkan untuk sholat, atau justru tertawa ketika kita bercerita tentang dosa, maka itu bukan teman, itu adalah tali tambang ke jurang neraka. Jangan salahkan mereka jika kita jauh dari Allah, karena kita sendiri yang memilih duduk dalam lingkaran yang memudarkan cahaya. Ada yang dulu rajin tahajud, tapi sejak duduk bersama tukang gosip, ia lebih senang begadang untuk cerita aib orang. Lingkungan bukan hanya tempat kita hidup, tapi juga tempat di mana iman kita diuji, dan dosa kita tumbuh tanpa terasa. Contoh nyatanya adalah, kita mungkin punya playlist kajian ustadz favorit, tapi setelah mendengarnya, kita tetap membuka aurat, tetap menunda-nunda sholat, dan malas mengeluarkan sedekah. Jika ilmu tidak mengubah perilaku, mungkin bukan ilmunya yang kurang, tapi dosa kita yang terlalu menumpuk. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Kemudian tanda dosa belum diampuni yang kesembilan adalah, tidak takut akan kematian dan hisab. Tanda dosa belum diampuni yang terakhir ini, adalah yang paling menakutkan, yakni, ketika kita sudah tidak takut mati, tidak gentar saat mendengar neraka, dan tidak gelisah ketika melihat jenazah. Ini adalah pertanda bahwa hati kita sudah terlalu keras, terlalu jauh dari keimanan, dan dosa-dosa belum terhapus. Awalnya mungkin kita kaget saat melihat aurat terbuka di layar, tapi lama-lama, jari kita tak lagi gemetar saat menekan tombol play. Dulu kita mungkin menunduk saat mendengar nama kita disebut karena aib, tapi sekarang, kita malah ikut menyebarkannya lewat grup keluarga. Ada bahaya paling halus.
yaitu ketika dosa tak lagi terasa salah. Ia seperti racun yang manis, menyusup perlahan tapi mematikan. Jika hari ini kita bisa tertawa melihat maksiat di sosial media, bisa jadi esok hari, justru kita yang melakukannya tanpa rasa bersalah. Itulah yang dinamakan dosa. Ia tak selalu datang seperti monster, tapi ia datang sebagai hiburan. Contohnya adalah, saat kita sedang mengantar jenazah, bukannya mendoakan si jenazah, tapi justru lebih sibuk selfie dan update story. Kita sadar, ajal bisa datang kapan saja, tapi kita tetap tenang dalam dosa. Seolah-olah, kita dijamin hidup sampai esok hari. Hati yang seperti ini adalah hati yang sekarat dan butuh pertolongan taubat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika dari 9 tanda ini ada satu saja yang kita rasakan, maka jangan tunda taubat. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu tak pernah janji untuk kembali. Allah tidak menunggu orang sempurna, tapi Allah menunggu orang yang bersungguh-sungguh dalam panggilannya. Bahkan andai dosa kita sebanyak buih di lautan pun, selama kita datang dengan hati yang pecah dan tekad yang utuh, rahmat Allah masih lebih luas dari semua lautan yang pernah kita lihat. Karena dalam Islam, tak pernah ada kata terlambat. Jangan biasakan diri hidup berdampingan dengan dosa. Karena dosa, bukan hanya mengotori hidup kita, tapi juga membungkam hati, membuat tidak peka, dan akhirnya mati rasa. Saat dosa tak terasa lagi sebagai dosa, maka kita sedang berada di ambang kehilangan hidayah. Ingatlah satu hal, Allah tidak melihat siapa kita dulu, tapi Allah melihat siapa kita sekarang, dan kemana kita melangkah esok hari. Allah tidak menilai putihnya baju kita, tapi Allah melihat luka di hati kita yang ingin sembuh. Bukan karena kita sudah suci, tapi karena Allah tak pernah lelah memanggil untuk kembali. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.